Selamat pagi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali dalam suara penggembalaan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema, mengampuni orang lain, yang diambil dari dasar firman Tuhan, Bilangan 14 ayat 18, Matius 6 ayat 14 ayat 15, Yohanes 20 ayat 23, Efesus 4 ayat 32. Sebuah artikel memberikan definisi mengampuni. Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Dalam Alkitab, kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni berarti merelakan. Ini semua seperti orang yang tidak menuntut orang lain membayar utangnya atau kerugian yang harus diganti. Untuk lebih jelas memahami makna mengampuni, saya coba menceritakan sebuah peristiwa. Sewaktu saya membawa mobil pertama yang dibeli dengan mencicil, saya membawanya cukup hati-hati. Sampai di pertigaan Kelapa II, jalan macet sekali. Tiba-tiba seorang wanita membawa sepeda motor terburu-buru lalu menabrak bumper mobil saya. Ia sangat ketakutan dan berkali-kali mengatakan, "Pak, minta maaf. Pak, minta maaf." Melihat kesungguhannya, saya pun tidak menuntutnya ganti rugi. Saya memaafkannya. Mengampuni orang lain berarti kita tidak kesal lagi kepadanya dan tidak meminta ganti rugi atas kesalahan. Kita dengan rela melepaskan orang tersebut tanpa mempersoalkannya kembali. Matius 6 ayat 14 ayat 15 mengatakan, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara, pada kedua ayat ini mengemukakan hal yang sama mengenai pengampunan. Ayat 14 dinyatakan secara positif. Kemudian di ayat 15 dinyatakan secara negatif. Bentuk positifnya sejajar dengan Markus 11 ayat 25 yang berkata demikian. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Bentuk negatifnya sejajar dengan Markus 11 ayat 26 yang berkata, "Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Kesalahan arti secara harafiah adalah melangkah ke samping. Salah satu kamus Yunani memberi arti langkah yang salah atau pelanggaran atau dosa. Ada orang menggunakan kata kegagalan, tetapi konteks di sini jelas menunjukkan adanya dosa atau kesalahan terhadap orang lain. Hal ini menjadi lebih jelas dalam kata kesalahanmu di ayat 15. Yang jelas berarti kesalahanmu terhadap Bapamu di surga, yaitu dosa-dosamu. Kesalahan yang dilakukan orang terhadapmu juga bisa berarti perbuatan mereka telah melukai, menyakiti hatimu. Pengampunan Allah kepada kita sangat bergantung pada bagaimana kita mengampuni orang lain. Kalau saudara mengampuni kesalahan orang lain,
saudara tidak menuntutnya lagi, maka dengan cara yang sama Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahan dan tidak menuntut saudara lagi. Akan tetapi, kalau saudara tidak mau mengampuni kesalahan orang lain dan terus mengikatnya, maka Bapamu yang di surga juga tidak mau mengampuni kesalahanmu dan akan menuntutmu. Kita melihat ada hubungan sebab akibat. Kalau Allah akan mengampuni kesalahan kita, jikalau kita mau mengampuni kesalahan orang lain, sebaliknya Allah tidak akan mengampuni kesalahan kita jikalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Memberikan maaf, mengampuni bukan berarti kita akan mendapatkan upah yang kekal. Tetapi kerelaan memberi maaf, mengampuni, membuktikan bahwa anugerah Allah sedang bekerja di dalam diri kita, dan anugerah yang sama akan memberi pengampunan kepada kita pada waktunya nanti. Mengampuni penting bagi setiap kita pengikut Tuhan Yesus. Gagal mengampuni orang lain berarti menunjukkan orang tersebut tidak merasakan sentuhan keselamatan Allah. Dalam Matius 18 ayat 21 menceritakan Petrus datang dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Bagi orang Yahudi, manusia hanya bisa memberikan pengampunan maksimal 3 kali. Kalau ia seorang yang saleh, ingin hidupnya sempurna, bisa memberikan pengampunan sampai 7 kali. Petrus adalah seorang Yahudi. Ia berpikir kalau ia sudah bisa memberikan pengampunan sebanyak 7 kali, berarti sudah sempurna. Namun hal yang mengagetkan Petrus, Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sebuah angka yang besar yang melambangkan pemberian pengampunan kepada orang yang bersalah dalam jumlah yang tidak terbatas. Saudara, hati manusia yang cemar dengan dosa selalu cenderung membatasi diri untuk melakukan apa yang baik dan membuat kita takut untuk berbuat lebih baik lagi dalam kehidupan ibadah kita, terutama dalam hal mengampuni. Padahal kita sudah banyak menerima pengampunan. Tidaklah pantas bagi kita untuk terus memperhitungkan dosa-dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita terhadap kita. Ada hal yang tidak baik kalau kita terus menghitung kesalahan yang telah kita ampuni, seolah-olah kita membiarkan diri kita untuk membalas dendam bila jumlah kesalahan telah melewati batas. Allah adalah hakim dan pembalasan adalah haknya. Tetapi kita tidak berhak melakukannya. Sebab kalau tidak, kita akan melangkahi tatanya. Penting bagi kita semua agar selalu menjaga kedamaian, baik di dalam maupun di luar saudara-saudara seiman, dengan mengampuni kesalahan yang diperbuat kepada kita tanpa memperhitungkannya. Berapa kali kita sudah memberikan pengampunan? Allah melipat gandakan pengampunannya dan kemurahannya di dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus membiasakan diri untuk kita terus mengampuni sampai menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan kita.
Berilah pengampunan bagi saudaramu, pengampunan bagi rekan pelayananmu, bagi kolegamu, dan semua orang yang bersalah kepadamu. Maka Allah akan mengampuni kesalahanmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.